Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi matematika wajib kelas 12. Baik, sebelum kita membahas tentang permutasi dan kombinasi, kita perlu tahu tentang faktorial. Ya, faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial, ya, huruf n kemudian diikuti dengan tanda seru, ini dibaca sebagai n faktorial, adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. N faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1, dikali n dikurangi 2, dan seterusnya. Sampai dengan huruf terakhirnya, angka terakhirnya adalah 1, ya, bilangan terakhirnya 1. Sebagai contoh, 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 6. Kemudian 5 faktorial, berarti artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kalau dikalikan hasilnya 120. Kemudian 6 faktorial berarti artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan ini kalau dikalikan hasilnya adalah 720. Oke, sebagai contoh untuk materi faktorial ini, di sini ada sebuah soal. Ya, yang pertama, tentukan nilai dari 10 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya, 10 faktorial. Artinya 10 kali 9 kali 8. Nah, ini berhenti hanya di 8 faktorial aja. Kenapa? Karena di penyebutnya di situ ada 8 faktorial. Sehingga 8 faktorial yang ada di pembilang bisa kita bagi dengan 8 faktorial yang ada di penyebut. Tinggal kita coret aja. Sehingga hasilnya adalah 10 dikali 9 sama dengan 90. Kemudian soal yang kedua, tentukan nilai dari 11 faktorial dibagi dengan 10 faktorial ditambah 9 faktorial. Ya. Nah, di sini kita munculkan 9 faktorialnya. Ya, untuk di pembilang maupun di penyebut. Untuk pembilang 11 faktorial itu kan artinya 11 kali 10 kali 9 faktorial. Ya, berhenti di 9 faktorial. Kemudian untuk 10 faktorialnya juga sama. 10 kali 9 faktorial ditambah 9 faktorialnya tetap. Ya, semua elemen sekarang memiliki 9 faktorial, baik pembilang maupun penyebut. Ya, sekarang bisa kita sederhanakan. 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi dengan, nah, yang ada di penyebut, 9 faktorialnya kita keluarkan, kita gunakan sifat distributif perkalian ya, sehingga yang ada di dalam kurung tinggal 10 ditambah 1. Ya, karena 9 faktorial kalikan 10, itu kan 10 kali 9 faktorial ya. Kemudian 9 faktorial kali 1 adalah 9 faktorial. Nah, sekarang masing-masing baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 9 faktorial atau 9 faktorialnya bisa kita coret. Ya, sehingga bisa kita temukan 11 kali 10, kemudian di penyebutnya 10 tambah 1 itu 11. 11 bagi 11 habis ya, tinggal 1, sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah 10. Oke, sekarang kita masuk ke materi permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Ya, untuk permutasi ini harus memperhatikan urutan. Jadi untuk AB, misalkan kejadian AB itu tidak sama dengan BA, ya. Kemudian permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan sebagai, nah, di sini ada beberapa cara penulisan ya untuk permutasi ini. Bisa seperti ini yang pertama, N-nya ada di atas, R-nya ada di bawah, NPR ya, posisi N-nya ada di atas, atau NPR, N-nya ada di samping kiri, R-nya di samping kanan. Dan yang ketiga, P dalam kurung N, R. Dengan R-nya kurang dari atau sama dengan N. Nah, ini adalah rumus untuk permutasi. Permutasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial.
Agar lebih memahami tentang permutasi, kita coba contoh soalnya. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapa banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Nah, di sini banyak orang atau N-nya itu adalah 7. Kemudian dari 7 orang tersebut akan dipilih 3 orang, berarti R-nya itu ada 3, yaitu sebagai ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Sebetulnya untuk kasus ini bisa kita selesaikan menggunakan aturan pengisian tempat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tetapi pada video kali ini kita akan mencoba menyelesaikannya menggunakan permutasi. Ya, di sini kita bisa selesaikan untuk permutasi 7P3 atau 3 unsur dari 7 unsur. Ingat ya, tadi caranya untuk permutasi. Kita tuliskan dulu di sini, P sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Di sini N-nya adalah 7, berarti kita tuliskan 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 3 faktorial. Sehingga kita peroleh 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Sekarang kita sederhanakan. Kita munculkan 4 faktorial untuk pembilang ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Berhenti di 4 faktorial saja. Karena di penyebutnya di sini ada 4 faktorial. Nah, ini 4 faktorialnya bisa dicoret ya. Sehingga udah habis. Bisa dibagi ya ini ya, sehingga sisanya tinggal 7 kali 6 kali 5, hasilnya adalah 210. Kemudian yang selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian tanpa memperhatikan urutan. Jadi dibedakan ya, untuk permutasi tadi memperhatikan urutan, untuk kombinasi ini tanpa memperhatikan urutan, sehingga untuk AB itu sama dengan BA. Banyak kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan. R unsur dari N unsur, NCR posisi N-nya ada di atas, R-nya ada di bawah, atau NCR, N-nya ada di samping sebelah kiri ya, atau C dalam kurung N, R, dengan R kurang dari atau sama dengan N. Ya. Kemudian di sini rumusnya ini hampir sama ya, seperti permutasi tadi. NCR itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, kalau untuk kombinasi masih dikali dengan R faktorialnya. Oke, sebagai contoh, yang pertama untuk kombinasi. Sebuah pertemuan dihadiri oleh 10 orang. Jika setiap orang saling berjabat tangan, satu sama lain, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Nah, di sini kita selesaikan dengan kombinasi. Ya, di situ N-nya adalah 10. Kemudian berjabat tangan, jabat tangan itu dilakukan oleh 2 orang, maka R-nya sama dengan 2. Sehingga dari sini bisa kita selesaikan 10C2. Ingat, untuk rumus kombinasi tadi, ya, N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikalikan R faktorial. Ya, sehingga untuk 10C2 ini bisa kita selesaikan 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 2 itu 8 faktorial dikali 2 faktorial. Sekarang kita sederhanakan 10 kali 9 kali 8 faktorial ya, per 8 faktorial kali 2 faktorial itu 2 kali 1. Ya, ini ada 8 faktorial ya antara pembilang dan penyebut, berarti ini bisa kita selesaikan dibagi habis ya. Kemudian 10 dibagi 2 bisa kita sederhanakan, yaitu 5, sehingga kita peroleh 5 dikali 9, 45. Selanjutnya, contoh yang kedua untuk kombinasi. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 soal dari 10 soal. Tapi nomor 1 dan 5 harus dikerjakan.
berapa banyak pilihan yang diambil siswa itu? Ya, ada 10 soal. Sebagai ilustrasi, kita tuliskan ada 10 soal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begini ya. Nomor 1 dan 5 harus dikerjakan. Artinya nomor 1 dan 5 ini sudah dipilih. Ya, berapa banyak pilihan yang dapat diambil siswa itu? Siswa tersebut harus mengerjakan 8 soal kan? Sudah 2 soal dipilih. Sudah 2 soal wajib dikerjakan ya, sudah dipilih, sudah dikerjakan. Berarti sisanya 6 soal lagi yang harus dikerjakan. Ya, kita tulis aja dulu. Sisa soal yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan itu ada 6. Sedangkan soal yang ada, pilihan soal yang ada yang tersisa adalah 8 soal, karena 2 soal udah dipilih. Ya. Sisa soal yang bisa dipilih. Yang bisa dipilih adalah 8. Sehingga 6 ini adalah sebagai R-nya, dan 8 ini adalah sebagai N-nya. Sehingga untuk kombinasinya bisa kita tuliskan 8C6. Ya, 8 faktorial per 8 dikurangi 6 itu kan 2 faktorial ya. 2 faktorial dikalikan dengan 6 faktorialnya. Sehingga bisa kita tuliskan 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi dengan 2 kali 1 kali 6 faktorial. Ya, 6 faktorialnya bisa kita coret, 8 sama 2-nya bisa disederhanakan jadi 4, sehingga hasilnya adalah 4 kali 7, 28. Baik, itu tadi adalah pembahasan tentang permutasi dan kombinasi pada video kali ini. Semoga bisa dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.